Jumpa lagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, agar kalian dapat mengenali bangun ruang kerucut beserta unsur-unsurnya dengan benar. Kemudian, kalian dapat menentukan jaring-jaring dari kerucut. Selanjutnya, kalian dapat mengidentifikasi luas permukaan kerucut dan selanjutnya kalian dapat mengidentifikasi volume dari kerucut. Perhatikan jaring-jaring kerucut berikut ini. Jika melihat jaring-jaring dari kerucut sendiri terdiri dari selimut kerucut dan alas kerucut. Unsur-unsur kerucut. Daerah lingkaran L ini merupakan alas kerucut. Kemudian, juring ABC merupakan selimut kerucut. Titik A merupakan titik puncak kerucut. R merupakan jari-jari kerucut. T merupakan tinggi kerucut. Panjang busur BC ini sama dengan keliling alas kerucut, yakni 2V kalikan R. Perhatikan pada gambar ya. AB dan AC disebut garis lukis kerucut, di mana garis lukis ini dicari dengan cara jari-jari dikuadratkan ditambah dengan tinggi dikuadratkan. Ini kita mengingat teorema Pythagoras. Luas permukaan kerucut. Perhatikan gambar di samping. Diketahui panjang AB sama dengan panjang AC, sama dengan S, serta panjang busur BC sama dengan 2πr. Panjang busur BC ini sama dengan keliling alas dari kerucut. Ingat bahwa juring ABC merupakan bagian dari lingkaran dengan jari-jari S. Kita beri nama, misalkan lingkaran S. Mari kita ingat kembali materi tentang perbandingan panjang busur, luas juring, keliling lingkaran, dan luas lingkaran pada materi kelas 8. Sehingga untuk luas juring ABC didapat V kalikan R kalikan S, di mana luas juring ABC ini adalah luas selimut kerucut, dan S di sini adalah garis lukis. Kita perhatikan gambar dari jaring-jaring kerucut. Pada gambar jari-jarinya R dan tingginya T. Jadi, luas permukaan kerucut itu sama dengan luas jaring-jaring kerucut, yakni dia terdiri dari alas dan selimut kerucut. Nah, maka luas permukaan kerucut itu sama dengan VR dikalikan dalam kurung R ditambah S.
untuk nilai V sendiri, itu nilainya adalah 22/7 atau dalam bentuk desimal 3,14. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian memahaminya? Mari kita lanjutkan. Volume kerucut. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan kita membuat sebuah kerucut tanpa tutup dengan jari-jari dan tinggi tertentu. Kemudian, kita buat juga sebuah tabung tanpa tutup dengan jari-jari dan tinggi yang sama dengan kerucut tersebut. Kemudian kita isi kerucut dengan pasir misalkan sampai penuh, dan kita pindahkan semua isinya ke tabung. Kita ulangi langkah ini sampai tabung terisi penuh. Ternyata didapat bahwa tabung tersebut akan penuh dengan pasir setelah kita 3 kali mengisi pasir menggunakan kerucut ke dalam tabung tersebut, sehingga didapat ditulis volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, atau volume kerucut itu sama dengan 1/3 volume tabung. Pada pelajaran yang lalu, kita telah belajar tentang tabung, sehingga volume kerucut adalah seperti berikut. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat latihan soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Hitunglah luas permukaan kerucut di samping. Pada gambar, itu diameternya adalah 16 cm dan tingginya adalah 15 cm. Bagaimana penyelesaiannya? Diameter kerucut adalah 16 cm, maka jari-jari kerucut adalah 8 cm. Sedangkan tinggi kerucut adalah 15 cm, sehingga kita terlebih dahulu harus mencari berapa panjang dari garis lukisnya. Didapatlah untuk panjang garis lukisnya adalah 17 cm. Kemudian, setelah kita mendapatkan garis lukisnya, maka kita bisa mencari luas permukaan kerucut tersebut. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Hitunglah jari-jari kerucut di samping jika panjang garis lukisnya adalah 13 meter dan luas permukaan kerucutnya adalah 90 pi meter persegi. Kita gunakan rumus dari luas permukaan kerucut. Kemudian kita substitusikan nilai dari luas permukaan tadi dan panjang garis lukis. Kemudian kita menyederhanakan kedua ruas dengan membaginya dengan V. Sehingga didapatlah persamaan 90 sama dengan R dikalikan dalam kurung R ditambah 13. Bagaimana cara mencari R-nya? Kita uraikan dulu 90 ini ke dalam faktor-faktornya. 90 ini bisa 1 kali 90, 2 kali 45, 3 kali 30, 5 kali 18, 6 kali 15, dan 9 kali 10. Ternyata dari pasangan-pasangan faktor ini yang sesuai dengan persamaan tersebut adalah 5 kali 18. Sehingga diperoleh nilai R sama dengan 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa jari-jari kerucut tersebut adalah 5 meter. Seperti ini ya, cara menghitung jari-jari kerucut yang diketahui
garis lukis dan luas permukaannya. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Contoh soal ketiga. Hitunglah tinggi kerucut di samping jika jari-jari kerucut adalah 12 desimeter dan luas permukaan kerucut adalah 300 V desimeter persegi. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus luas permukaan kerucut. Kemudian kita substitusikan nilai dari luas permukaan tadi dan panjang jari-jari dari kerucut. Kemudian kedua ruas kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 12 V, sehingga didapatlah persamaan 25 sama dengan 12 ditambah dengan S. Kemudian untuk S-nya sendiri didapat adalah 13 desimeter. Jadi kerucut tersebut memiliki panjang garis lukis adalah 13 desimeter. Kemudian untuk mencari tingginya adalah caranya seperti berikut. Tingginya sendiri dicari dengan cara mengurangkan hasil kuadrat dari garis lukis dengan jari-jari, sehingga didapatlah untuk tinggi dari kerucut tersebut adalah 5 desimeter. Bagaimana anak-anak? Apa kalian memahaminya? Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Soal yang keempat. Hitunglah volume kerucut di samping. Pada gambar tampak ya bahwa kerucut tersebut memiliki diameter 24 cm. Diameter kerucut adalah 24 cm, maka jari-jari kerucut adalah 12 cm. Sedangkan panjang garis lukisnya adalah 20 cm. Maka tingginya adalah seperti berikut. Setelah kita mendapatkan nilai tingginya, maka selanjutnya adalah kita menggunakan rumus dari volume kerucut. Sehingga didapatlah volume dari kerucut tersebut adalah 768 V cm3. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Kita akan menghitung berapa panjang jari-jari kerucut di samping. Pada gambar itu diketahui tinggi kerucut adalah 12 meter dan volumenya adalah 196 V meter kubik. Kita gunakan rumus dari volume kerucut. Kita masukkan nilai-nilai tadi, yaitu untuk nilai volume dan tingginya. Kemudian kedua ruas kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 4 V, sehingga didapatlah nilai R adalah 7. Sehingga didapatlah jari-jari kerucut adalah 7 meter. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian memahaminya? Baik, demikian anak-anak materi kita pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.